Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Jumpa lagi dalam Morning Call dari Departemen Pelkes GPIB bersama dengan saya Pendeta Giovanna Samantha Lakbur Lawal, Pendeta Jemaat GPB Pelita Kasih Sangata, Wilayah Pelayanan Pos Pelkes Maranatha Rantopulung. Mari saudara yang terkasih, kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Kalau perkenanan Tuhan, kami boleh ada pada pagi hari ini dengan segala berkat yang boleh kami nikmati. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk Tuhan sapa kami lewat kebenaran firman. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Ia menuntun setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 yang menyatakan, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidung-Mu segala air naik tertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban, Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu. Bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri, dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu, mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan.
sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau congkakkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa bahagia dalam diri kita. Begitu juga hal serupa kita lakukan ketika kita merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam diri kita. Begitu banyak cara untuk menyatakan syukur kepada Allah. Teks bacaan kita pada pagi hari ini paling tidak mengungkapkan dan menjelaskan hal itu. Bagaimana dalam rangka syukurnya umat Israel di bawah pimpinan Musa, mereka menyanyikan syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana umat Tuhan ini menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kalau kita melihat teks bacaan kita, khususnya ayat yang ke-13, maka dikatakan bahwa kata kunci dalam peristiwa keluarnya umat Israel dari Mesir itu semua karena kasih setia Tuhan. Saudara, betapa tidak jika Tuhan tidak menyertai umatnya, kesaksian umat Tuhan berakhir di tepi laut itu. Namun, melalui kepemimpinan Musa, Allah menyelamatkan umatnya. Terbelahlah laut Teberau, sehingga umat Israel dapat berjalan di dasar laut Teberau untuk menyeberang dengan selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih setia Tuhan menuntun umatnya untuk datang ke kediaman Allah. Kasih setia Tuhan menuntun umatnya untuk menyatakan syukur kepada Allah lewat puji-pujian. Kalau kita melihat peristiwa ini membawa umat Israel menyadari dan mengaku. Yang pertama, ada pengakuan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah berdaulat atas segala ciptaannya. Itulah yang mereka saksikan sendiri, bahwa rencana penyelamatan Allah dikerjakan dengan sedemikian rupa sehingga umat menikmati kasih setia Tuhan dan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja. Kemudian peristiwa ini juga membawa kepada penggenapan akan janji Allah kepada umatnya. Tindakan Allah memperlihatkan bagaimana Allah berpihak untuk melindungi umatnya yang tertindas. Kemudian peristiwa ini juga meneguhkan kepercayaan umat bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan umat, Allah senantiasa menuntun dan memelihara dengan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita renungkan, apakah kita semua telah dan sudah menikmati kasih setia Tuhan? Kalau kita semua telah menikmati kasih setia Tuhan, bagaimana cara kita untuk menyatakan syukur itu bagi Tuhan? Saudara yang kekasih, orang percaya yang menyadari kebaikan Tuhan pasti akan memiliki hati yang bersukacita dan dipenuhi dengan ungkapan syukur kepada Allah. Bukti dari kasih Tuhan tentu telah kita nikmati. Bagaimana keselamatan itu Ia kerjakan dalam diri kita, bagaimana kekuatan senantiasa boleh menjadi bagian dalam diri kita, itu semua karena kasih setia Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyatakan syukur bagi Allah. Tidak ada alasan untuk berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Karena memuji-muji Tuhan, menyatakan syukur kepada Tuhan,
adalah ungkapan syukur kita ketika kita telah menikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Allah dari hari kemarin, hari ini sampai seterusnya, terus kita rasakan dengan sempurna. Kasih setia Tuhan membawa kita penuh dengan pengharapan akan kehidupan. Kalau bangsa Israel, mereka menikmati kasih setia Tuhan, kemudian ada keselamatan, kita pun saat ini juga merasakan hal yang sama. Kasih setia Tuhan membawa kita kepada kehidupan dan keselamatan. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, mari senantiasa kita merasakan kasih setia Tuhan itu. Karena kasih setia Allah tidak akan berubah dalam kehidupan kita. Ia terus menyatakan kasih-Nya lewat keselamatan, lewat kekuatan, dan lewat segala berkat. Tinggal bagaimana kita meresponi kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tetaplah setia kepada Tuhan, agar kita senantiasa dituntun dan diberkati oleh kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami terus menikmati dan merasakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu membawa kehidupan bangsa Israel untuk keluar dan selamat dari perbudakan. Kasih setiamu juga yang kami rasakan menuntun kami untuk menikmati hari-hari dengan berkat dan dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan dan disapa lewat kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan lewat sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena kami senantiasa dipelihara oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami siap untuk menjalani aktivitas hari ini, walaupun gerak dan ruang kami terbatas karena pandemi COVID-19, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami. Berkati sepanjang hari ini aktivitas yang akan kami kerjakan, sehingga apa yang kami lakukan semua boleh berkenan kepada Tuhan. Kami mendoakan untuk kerja dan pelayanan kami, sehingga itu semua boleh berkenan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di tengah pandemi COVID-19 ini kami berdoa, Engkau yang memulihkan segala sesuatunya. Kami mendoakan untuk para pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami mendoakan untuk aparat yang berwajib, TNI, Polri, begitu juga dengan para medis dan semua orang yang Tuhan pakai untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka senantiasa. Begitupun untuk setiap masyarakat dan kami warga jemaat, sehingga kami juga mampu untuk mentaati segala anjuran yang dilakukan dan diberikan oleh pemerintah, sehingga Tuhan kami mampu untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dan ada pemulihan yang boleh terjadi. Kami mendoakan untuk setiap jemaat yang bergumul. Kami juga mendoakan untuk setiap jemaat yang boleh terus menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Ini doa syukur, ini sembahyang kami. Peliharakan kami senantiasa ya Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.